Bagaimana jika selama ini kita salah paham tentang surga dan neraka? Bagaimana jika salat, puasa, dan ibadah yang kita lakukan justru menjauhkan kita dari Allah, bukan mendekatkan? Sebuah ajaran rahasia dari Syekh Siti Jenar yang selama ratusan tahun disembunyikan, kini terungkap. Bukan untuk menyesatkan, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk membantah, tapi untuk membukakan mata hati. Video ini akan mengubah cara kamu melihat ibadah, surga, neraka, dan siapa sebenarnya dirimu. Bersiaplah, karena setelah ini, kamu tak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal. Dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Malam itu sunyi. Di balik kabut tipis yang menyelimuti lembah Watupeni, seorang lelaki tua berjubah kelabu berjalan perlahan menuju sebuah bangunan tua yang nyaris runtuh, bekas langgar peninggalan leluhur. Lelaki itu dikenal dengan nama Ki Sutawijaya, seorang pertapa yang hidup menyendiri di pinggiran desa. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tapi setiap kalimatnya selalu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Di dalam langgar tua itu, Ki Suta duduk bersila. Matanya terpejam. Napasnya halus seperti tak berujung. Tiba-tiba ia berbisik lirih, seolah berbicara kepada sosok tak kasat mata. Surga itu bukan di atas, dan neraka bukan di bawah, semua itu kini, di sini. Ucapan itu membuat pemuda bernama Raka yang mengintip dari balik semak terperanjat. Raka adalah seorang santri muda yang tengah mencari kebenaran. Ia datang dari pesantren besar di kota. Namun sejak mendengar nama Ki Suta, rasa ingin tahunya tak pernah padam. Malam itu, angin membawa bau tanah basah dan desir bisikan yang tak dimengerti. Seperti ada suara-suara lain yang ikut berbicara dari langit dan bumi. Raka menggenggam erat kitab kecil di balik bajunya. Apa maksudnya surga itu di sini? Batinnya bertanya. Tiba-tiba Ki Suta membuka matanya. Sorot matanya tajam, menembus gelapnya malam. Ia menoleh tepat ke arah Raka bersembunyi. Kau mencari surga? Tapi justru menempuh jalan neraka. Degup jantung Raka berhenti sejenak. Ia keluar dari balik semak dengan tubuh gemetar. Maafkan saya, Eyang. Saya hanya ingin tahu. Apakah benar surga dan neraka bukan seperti yang selama ini saya pelajari? Ki Suta tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata kembali, lalu berkata, besok, saat embun belum kering di daun, datanglah lagi. Aku akan ceritakan tentang langit yang tak menjanjikan keabadian, dan bumi yang menyembunyikan rahasia hakikat. Malam pun merambat pergi. Di langit, bintang seperti berkedip-kedip, seolah menyetujui bahwa malam itu, rahasia besar baru saja dibuka sedikit tirainya. Pagi belum sempurna. Kabut masih menggantung rendah di atas sawah basah, dan embun belum mengering dari ujung dedaunan. Di tengah kesunyian itu, Raka melangkah cepat menyusuri jalan tanah menuju langgar tua. Suara burung-burung hutan menyambutnya, seolah tahu bahwa pagi ini bukan pagi biasa. Langgar itu berdiri dengan tenang, meski dindingnya rapuh dan gentingnya banyak yang runtuh. Ki Suta sudah duduk di sana, seperti tidak pernah tidur. Raka menunduk hormat. Aku datang, Eyang. Ki Suta mengangguk pelan. Ia lalu menunjuk ke lantai tanah di hadapannya. Duduklah. Jangan hanya mendengar dengan telinga. Dengar juga dengan batinmu. Raka duduk. Ia membuka kitab catatannya. Siap mencatat apapun yang akan disampaikan. Ki Suta mulai berbicara. Surga bukan tempat berpilar emas atau taman penuh bidadari. Neraka pun bukan kobaran api di alam gelap yang kau bayangkan. Itu semua hanya gambaran bagi orang yang belum mengenal dirinya. Raka menatap bingung. Ki Suta tersenyum tipis. Surga adalah ketika seseorang mampu hidup dalam keheningan jiwanya. Ia tidak terguncang oleh pujian atau cacian. Ia tenang, karena tahu bahwa semuanya hanyalah bayangan. Neraka adalah ketika pikiran tak pernah tenang, gelisah karena keinginan yang tak kunjung padam. Kau bisa berada di dalam surga meski tidur di atas tanah, dan kau bisa terjerumus dalam neraka meski hidup di istana. Raka tercekat.
Kata-kata itu seperti menusuk ke dalam dirinya. Ia teringat wajah kiai-kiai di pesantrennya, para ustaz yang selalu mengingatkan tentang neraka sebagai hukuman, dan surga sebagai ganjaran pahala. Tapi Eyang, tanya Raka perlahan, bukankah itu semua ada dalam kitab suci? Tentang balasan di akhirat nanti. Ki Suta menoleh dengan sorot tajam. Akhirat bukan hanya setelah mati. Nak, akhirat adalah detik ini, ketika engkau selesai dari satu kesadaran dan berpindah ke kesadaran yang lebih dalam. Setiap hari engkau bisa mati, dan setiap pagi engkau bisa hidup kembali. Jika engkau hanya menunggu balasan setelah jasad membusuk, engkau telah tertinggal jauh. Raka mematung. Napasnya tertahan. Dunia yang ia kenal perlahan retak. Apakah itu sebabnya Eyang hidup sendiri di tempat ini? Bisiknya. Ki Suta tak menjawab. Ia hanya menatap langit, lalu berkata, aku tidak sendiri. Aku bersama hakikat. Dan hakikat tak pernah meninggalkan siapapun, kecuali yang menutup dirinya. Seketika, angin berembus kencang dari arah utara. Daun-daun gugur bergoyang, dan seekor burung hitam terbang rendah melewati langgar. Raka merinding. Dalam hatinya, sebuah pintu kecil mulai terbuka. Tapi ia belum tahu kemana pintu itu akan membawanya. Hari ketiga, langit mendung sejak pagi. Tapi Raka tetap datang. Kini langkahnya tidak lagi terburu-buru, tapi penuh harap. Seolah hendak menemui jawaban yang telah lama hilang dari hidupnya. Saat sampai di langgar tua, Ki Suta tak tampak di tempat biasa. Hanya ada suara desir angin dan aroma kayu basah yang menyengat. Raka duduk bersila, menanti. Lalu dari belakang bangunan, muncullah Ki Suta dengan membawa seikat kayu bakar di punggung. Tak semua yang mencari kebenaran berani membawanya pulang, gumamnya seraya meletakkan kayu. Karena kebenaran itu pahit, seperti obat yang hanya dicari saat sakit. Raka diam. Hari ini ia ingin bertanya sesuatu yang mengganjal sejak semalam. Eyang, apakah iblis itu nyata? Atau hanya simbol dari keburukan? Ki Suta menatap dalam, lalu tersenyum lirih. Bukan hanya nyata, Raka. Tapi iblis yang paling berbahaya adalah yang diam-diam hidup di dalam dirimu sendiri. Raka tercengang. Maksudnya? Iblis bukan hanya makhluk gaib seperti yang diceritakan dalam kitab. Ia adalah bisikan yang menyelinap di hati ketika kau merasa lebih suci dari orang lain. Ia hidup dalam keinginanmu untuk terlihat lebih alim, lebih benar, lebih paham daripada sesamamu. Ia berbisik dalam salatmu, dalam puasamu, dalam setiap ibadahmu yang kau jadikan alat untuk menilai manusia lain. Raka menggenggam kedua tangannya. Ingatannya melayang pada masa ketika ia merasa lebih tinggi dari teman-temannya hanya karena ia hafal lebih banyak ayat, lebih sering ke masjid, dan lebih dikenal ustaz. Lalu bagaimana cara membunuh iblis yang seperti itu? Eyang. Ki Suta berdiri, lalu menatap langit kelabu. Bukan dibunuh, tapi dikenali, diterima, lalu ditundukkan dengan cahaya makrifat. Selama engkau mengira iblis itu di luar dirimu, engkau akan terus tertipu. Tapi saat kau tahu bahwa iblis paling licik adalah nafsumu sendiri, barulah engkau bisa mulai bebas. Tiba-tiba langit menggelegar. Petir menyambar di kejauhan, menggema hingga dada. Raka menunduk. Tubuhnya gemetar bukan karena takut pada guntur, tapi pada dirinya sendiri, yang ternyata selama ini telah menuhankan egonya dalam balutan ibadah. Eyang, bisiknya lirih. Apakah selama ini aku telah salah? Ki Suta tersenyum pelan. Ia menepuk pundak Raka dengan lembut. Kau belum salah. Kau hanya belum selesai. Perjalananmu baru dimulai, dan jalan ini akan lebih gelap sebelum terang. Angin kembali berhembus, membawa daun-daun kering terbang melintasi halaman langgar. Suasana menjadi sunyi, namun dalam kesunyian itu, Raka merasa ia mulai mengenal dirinya. Senja tiba lebih cepat hari itu. Awan menggulung berat, dan langit di atas desa terlihat seperti lembaran kain kusam yang siap merobek cahaya. Raka datang dengan membawa pertanyaan baru di kepalanya, lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Ia duduk di hadapan Ki Suta yang tengah menyalakan api kecil dari kayu bakar. Asap mengepul pelan,
naik ke udara seperti doa yang belum tentu sampai. Eyang, kata Raka dengan suara hati-hati. Dulu saya percaya salat adalah jalan menuju surga. Tapi sekarang saya bingung. Apakah salat masih berarti jika hati tidak ikut bersama? Ki Suta tersenyum samar, lalu mengaduk bara api dengan tongkat kayu. Raka, salat itu bukan gerakan. Ia bukan berdiri, rukuk, dan sujud semata. Salat adalah saat jiwa bersujud, bukan sekadar dahi yang menyentuh tanah. Banyak orang bersujud, tapi hatinya tetap berdiri angkuh. Asap dari api unggun mulai menyelimuti wajah mereka. Raka merenung dalam diam. Apakah itu yang dimaksud Rasul ketika mengatakan salat mereka tidak melewati tenggorokan? Tanya Raka perlahan. Ki Suta mengangguk. Itu adalah salat yang hanya sebatas kulit. Zahirnya salat, tapi batinnya kosong. Tidak mencegah dari kejahatan, tidak membawa ketenangan. Ia hanya rutinitas. Bahkan bisa menjadi ibadah yang melalaikan jika niatnya bukan untuk mendekat kepada Allah. Raka menunduk. Ia mengingat betapa ia sering terburu-buru dalam salat, memikirkan dunia saat bersujud, dan merasa bangga saat dilihat orang. Kalau begitu, apakah orang yang tak salat tapi jujur dan baik lebih benar daripada yang salat tapi hatinya kotor? Tanyanya dengan suara gemetar. Ki Suta menoleh. Wajahnya tampak serius. Bukan begitu cara menilainya. Nak, tapi ketahuilah, Allah tidak melihat gerakanmu, melainkan arah hatimu. Salat itu penting, tapi bukan salat lahiriah yang mengejar surga. Salat yang sejati adalah saat ruhmu menyatu dengan kehendaknya. Bukan sekadar ritual, tapi perjumpaan. Angin meniup kuat api unggun, membuat nyalanya menjilat tinggi. Raka menatap bara itu, membayangkan hatinya sendiri terbakar malu. Di pesantren, ia sering memarahi teman yang lalai salat. Tapi kini ia sadar, mungkin salatnya sendiri belum pernah benar-benar sampai kepada Allah. Ki Suta menambahkan kayu ke dalam api. Lalu berkata pelan, salatmu bisa jadi bukan jalan ke surga, tapi justru tirai yang menutupi wajah Allah jika engkau menyembahnya demi imbalan. Langit pun mulai gerimis, tapi tidak ada yang beranjak. Raka tetap duduk, dan Ki Suta terus menatap bara. Dan di sanalah, pada api yang membara dalam senja, satu demi satu dinding dalam hati Raka mulai runtuh. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang lembut. Kabut tipis menyelimuti pematang sawah, dan suara jangkrik yang biasanya gaduh kini nyaris tak terdengar. Raka datang lebih awal dari biasanya. Tapi hari itu, ia tidak datang untuk bertanya. Ia datang untuk melihat. Ki Suta tidak ada di langgar. Raka mencarinya ke belakang, lalu ke ladang kecil di sisi timur. Di sana, ia menemukan lelaki tua itu tengah duduk di atas batu besar, menghadap hamparan sawah yang membentang hijau tak berujung. Raka ikut duduk di sampingnya. Tak satu pun dari mereka berbicara. Hanya ada suara angin yang menggesek dedaunan padi. Lama kemudian, Ki Suta membuka suara. Pernahkah kau berpikir, Raka, mengapa seorang petani yang hidup di pelosok, tak punya rumah besar, tak pernah umrah, tapi bisa tidur nyenyak setiap malam? Raka menoleh perlahan. Ia hanya menggeleng. Karena ia tak mengejar surga, lanjut Ki Suta. Justru karena itulah ia hidup di dalamnya. Raka menyipitkan mata, menatap lembah yang tenang. Di kejauhan, terlihat seorang ibu sedang menjemur padi, anak kecil berlari-lari menabuh kaleng bekas, dan seorang lelaki tua duduk sambil mengisap pipa rokok cengkeh. Ki Suta melanjutkan, surga, Raka, bukan tentang tempat, tapi tentang keadaan jiwa. Saat seseorang tidak lagi diganggu oleh rasa iri, takut, cemas, atau dendam, maka ia telah berada di surga meski hidupnya sederhana. Hatinya lapang, pikirannya jernih, dan langkahnya ringan. Raka terdiam. Suara Ki Suta begitu lembut namun dalam. Ia menunduk dan mulai menyadari bahwa selama ini ia telah sibuk mengejar bentuk-bentuk surga seperti dalam cerita para ustaz. Istana emas, sungai susu, bidadari menawan. Tapi di hadapannya saat ini, hanya ada sawah, kabut, dan udara sejuk. Dan anehnya, ia merasa damai. Eyang, gumam Raka perlahan. Apakah ini surga?
Kisuta tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil menatap langit yang mulai terang. Banyak orang yang sudah di surga, tapi tak pernah tahu bahwa mereka telah sampai. Karena mereka sibuk membayangkan surga yang lain, dan lupa merasakan kedamaian yang nyata. Seekor burung elang melintas di langit, meninggalkan bayangan besar di antara ladang. Raka mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ada keheningan yang tumbuh dalam dadanya. Hening yang bukan kosong, tapi penuh makna yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di pagi itu, di tengah sawah yang sunyi, surga diam-diam hadir dan menetap dalam dada seorang anak muda yang mulai mengerti arti tenang. Hari itu langit cerah, namun udara terasa pengap. Raka datang dengan keringat membasahi punggungnya. Bukan karena cuaca, tapi karena pikirannya yang penuh oleh pertanyaan. Jika surga bisa begitu tenang dan sederhana, lalu bagaimana dengan neraka? Ia menemukan Kisuta duduk di bawah pohon randu yang sudah renta. Daunnya sedikit, batangnya keropos, tapi tetap berdiri dengan gagah seperti tak pernah takut waktu. "Eyang," sapa Raka. "Aku ingin tahu di mana letaknya neraka." Kisuta membuka mata, lalu menunjuk ke dadanya sendiri. "Neraka, nak, bukan di dasar bumi, tapi di kedalaman diri." Raka bingung. Kisuta melanjutkan, "Kau bisa melihat orang hidup bergelimang harta, mengendarai mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dan tinggal di rumah tinggi. Tapi jiwanya sempit. Tidurnya tidak nyenyak. Setiap malam gelisah. Makan tak enak, karena takut pesaingnya datang. Setiap hari dihantui kekhawatiran, tentang bisnis, tentang reputasi, tentang uang yang belum cukup meski sudah berlimpah." Raka mendengarkan, keningnya berkerut. "Itulah neraka," ujar Kisuta. "Neraka yang dibalut kenikmatan, tapi sejatinya adalah penyiksaan. Api neraka bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari keinginan yang tak pernah padam. Dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Dari hati yang tak mengenal syukur." Raka terdiam lama. Ia mengingat teman-temannya di kota, yang hidup dengan kemewahan, tapi selalu terlihat lelah. Sibuk mengejar sesuatu yang mereka sendiri tak tahu ujungnya. "Lalu apakah miskin membuat seseorang bebas dari neraka?" tanyanya lirih. Kisuta tersenyum. "Tidak, Raka. Neraka juga bisa tumbuh dalam kemiskinan, jika hatinya penuh iri dan dengki. Yang membedakan adalah sikap hati. Surga dan neraka bukan ditentukan oleh apa yang kau miliki, tapi oleh bagaimana kau memandang dan merasakan hidup ini." Seekor anjing liar melintas pelan di depan mereka. Matanya kosong, tubuhnya kurus. Tapi ekornya tetap bergoyang, seolah ia tetap mampu bersyukur pada sisa dunia. Kisuta menunjuk anjing itu. "Lihatlah. Bahkan makhluk semacam itu bisa hidup tanpa keluhan. Tapi manusia, dengan segala kecerdasannya, bisa terjerumus lebih dalam dari binatang jika hatinya dikuasai nafsu." Angin sore mulai berembus. Pohon randu bergoyang. Daun-daunnya berguguran perlahan. Raka menarik napas panjang. Ia mulai memahami bahwa neraka bukan ancaman di ujung hidup. Neraka bisa hadir kapan saja, selama manusia lupa mengenali dirinya sendiri. Hari ke-7. Suasana desa mulai berubah. Desas-desus tentang Raka yang sering mendatangi pertapa tua di Langgar mulai terdengar di telinga para tokoh agama. Beberapa orang mulai mengawasinya dari jauh, memelototi setiap langkahnya. Tapi Raka tak peduli. Jiwanya telah disentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata, ajaran. Ia datang seperti biasa. Kali ini membawa sepotong roti jagung yang dibungkus kain lusuh. Kisuta menerimanya dengan senyuman hangat. "Hari ini, engkau datang bukan untuk belajar, tapi untuk berbagi." Raka hanya tersenyum malu. Ia duduk, membuka catatannya, dan menatap Kisuta penuh pertanyaan. "Eyang, mengapa engkau mengatakan bahwa salat bisa menjadi tirai yang menutupi wajah Allah?" Kisuta menatap lurus ke depan. Suaranya lebih berat dari biasanya. "Karena banyak orang yang menjual salatnya." Raka terkejut. "Menjual?" "Iya," kata Kisuta. "Mereka salat bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena berharap pahala, berharap surga, berharap rezeki,
Atau agar dilihat manusia? Itu bukan ibadah. Itu dagang. Raka tercekat. Teringat masa di mana ia bangga salat di saf depan hanya agar namanya disebut-sebut oleh para guru. Banyak ulama, lanjut Kisuta, mengajarkan umat untuk salat demi rezeki. Bahkan ada yang menjanjikan, semakin rajin salat, semakin mudah hidupmu. Itu bukan iman. Itu tawar-menawar. Ia menatap Raka tajam. Dan yang lebih parah, mereka menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang hanya penuh simbol. Mereka menganggap Allah hanya hadir di dalam masjid. Padahal, Allah ada di mana-mana. Tidak terbatas ruang. Tidak hanya hadir di kubah-kubah megah. Raka menghela napas panjang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak salat, tapi jujur, adil, dan tak pernah menyakiti siapapun? Tanyanya lirih. Kisuta tidak langsung menjawab. Ia mengambil ranting kering, menggambar sebuah lingkaran di tanah. Salat tanpa akhlak adalah tubuh tanpa jiwa. Dan akhlak tanpa salat adalah jiwa yang mencari bentuk. Yang terbaik adalah salat yang menghidupkan akhlak. Jika tidak, maka salat itu hanya gerak kosong yang memantul di langit tanpa pernah sampai. Raka menyentuh dada kirinya. Ia mulai sadar, salat yang benar bukanlah tentang seberapa banyak rakaat atau panjang doa, tapi tentang bagaimana salat itu membentuk laku hidup sehari-hari. Kisuta lalu menoleh kepadanya. Matanya dalam dan tajam. Jangan pernah menyembah Allah karena ingin hadiah. Itu bukan penyembahan. Itu permintaan. Menyembahlah karena rindu, karena cinta, karena engkau tahu tak ada lagi yang lebih layak disembah selain Dia. Di langit, awan menggantung berat, seolah menutupi dunia dari pandangan mata. Tapi di hati Raka, cahaya kecil baru saja menyala. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu bukan karena dosa, tapi karena selama ini telah memperdagangkan doanya. Sore itu mendung menggantung, tapi hujan tak kunjung jatuh. Langit seperti ragu, dan bumi menanti tanpa suara. Raka duduk di depan langgar, menunggu Kisuta yang tengah menata abu sisa api kemarin. Hatinya kini seperti tanah basah, lembut, tapi belum sepenuhnya subur. Ia bertanya lirih, "Eyang, apakah manusia hanya tubuh ini? Daging, darah, tulang, yang suatu hari akan busuk dan kembali ke tanah?" Kisuta menoleh. Itulah yang terlihat. Tapi bukan itu hakikatmu. Ia lalu mengambil segenggam tanah, menggenggamnya erat, lalu melepaskannya perlahan di udara. Tubuhmu adalah pinjaman. Ia datang dari tanah, dan akan kembali menjadi tanah. Tapi jiwamu, itu adalah pancaran dari zat yang tak bisa mati. Raka menyimak, namun matanya memancarkan kegelisahan. Jika tubuh ini bukan aku, lalu siapa aku sebenarnya? Kisuta menatap dalam, lalu menjawab, "Kau adalah hembusan napas yang bukan milikmu. Kau adalah percikan dari cahaya yang tak terlihat. Kau bukan pikiranmu, bukan nafsumu, bukan juga niatmu. Bahkan kehendak pun bukan dirimu. Kau adalah bagian dari zat yang menyatu, tapi terlupakan oleh wujud." Raka terdiam. Pikirannya melayang ke banyak pelajaran di pesantren yang menekankan niat sebagai awal ibadah. Tapi kini, ia justru diajak melampaui niat itu sendiri. Kisuta melanjutkan, banyak manusia berjalan, tapi sejatinya mereka telah mati. Mereka hanya mayat yang belum dikubur. Hidup tanpa kesadaran adalah kematian yang panjang. Sedang kematian yang dikenali adalah awal dari hidup sejati. Angin meniup dedaunan kering, menerbangkannya tinggi ke langit. "Eyang," kata Raka perlahan, "jika semuanya akan musnah, bumi, langit, tubuh ini, lalu apa yang abadi?" Kisuta mengangkat pandangannya ke langit. Yang abadi adalah Dia. Dan saat engkau menyatu dengannya, tak ada lagi aku yang tersisa. Yang ada hanya kehendaknya, yang berjalan melalui wujudmu. Itulah fana. Itulah makna menjadi hidup setelah mati. Mata Raka berkaca. Selama ini ia takut mati. Tapi kini ia tahu, yang harus ia matikan adalah egonya, bukan tubuhnya. Di kejauhan, petir menyambar sesaat.
Tapi tak menimbulkan ketakutan. Justru seolah membangunkan hati dari tidur panjang. Dan sore itu, di tengah langgar tua, seorang pemuda mulai menggali liang dalam dirinya sendiri untuk mengubur keakuan yang selama ini mengikatnya dari mengenal hakikat. Langit malam itu pekat. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Raka berjalan sendiri menembus gelap menuju langgar tua, dengan hati yang penuh pertanyaan tapi juga ketundukan. Langkahnya lambat, seperti seseorang yang hendak memasuki dunia baru tanpa tahu harus meninggalkan apa. Ki Suta sudah menunggunya di dalam, duduk bersila di atas tikar daun pandan yang telah usang. Di depannya, pelita kecil menyala. Nyalanya goyah ditiup angin, tapi belum padam. "Raka," katanya pelan, "malam ini kita tidak berbicara tentang surga, neraka, atau iblis, tapi tentang engkau." Raka menelan ludah. Jantungnya berdetak pelan tapi berat. "Siapa engkau, Raka?" Pertanyaan itu seperti petir di hati. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu apa. Ia bukan lagi santri biasa, tapi juga bukan orang suci. Ia merasa kosong. Ia menggeleng. "Aku tidak tahu, Eyang." Ki Suta tersenyum. "Itu awal yang baik. Karena ketika engkau tidak tahu siapa dirimu, berarti engkau siap mengenal siapa yang sejati." Pelita kecil di depan mereka padam ditiup angin. Gelap menyelimuti ruangan. Tapi anehnya, Raka justru merasa terang. Di dalam gelap, suara Ki Suta terdengar lebih jelas, seolah langsung menyentuh relung terdalam. "Kau telah melewati banyak lapisan. Lapisan ibadah yang hanya rutinitas. Lapisan pengetahuan yang hanya untuk dibanggakan. Lapisan ego yang menyamar menjadi amal. Kini, kau berada di tepi jurang. Jurang antara engkau dan dia. Jika kau berani melompat, kau akan hilang. Tapi justru di sanalah kau akan benar-benar ada." Raka menutup matanya. Ia membayangkan dirinya melepaskan semua. Nama, gelar, amal, hafalan, niat, semuanya. Hingga yang tersisa hanya diam. Ki Suta melanjutkan, "Engkau tidak butuh naik ke langit untuk bertemu Allah. Engkau hanya perlu turun ke dalam dirimu sendiri. Karena di sanalah dia bersemayam. Bukan di tempat tinggi, bukan di balik awan, tapi di ruang paling sunyi dalam batinmu." Tiba-tiba, di tengah kegelapan, Raka merasa tubuhnya ringan. Tak ada lagi beban di pundaknya. Tak ada lagi rasa ingin tahu, karena semua jawaban telah larut menjadi satu, keikhlasan. Pelita menyala kembali dengan sendirinya. Angin reda. Dan di balik cahaya kecil itu, wajah Ki Suta tampak lebih muda, lebih damai. "Engkau telah sampai di ambang makrifat, Raka. Tapi belum melewatinya. Karena pintu terakhir harus kau buka sendiri." Malam pun larut, tapi cahaya di dada Raka mulai menyala. Tidak terang, tapi cukup untuk menuntunnya menuju bab terakhir dari perjalanan sunyinya. Fajar terakhir itu datang tanpa warna. Langit abu-abu, tak ada jingga, tak ada semburat cahaya. Udara dingin menggigit kulit, dan kabut menyelimuti lembah seperti tirai yang menutupi panggung akhir dari sebuah pertunjukan jiwa. Raka berdiri di depan langgar, tidak membawa kitab, tidak membawa pena, bahkan tak membawa apapun selain dirinya sendiri, diri yang telah ditanggalkan lapis demi lapis selama 9 hari bersama Ki Suta. Ia masuk, dan melihat Ki Suta duduk seperti biasa. Tapi kali ini, ada keteduhan yang lain di wajahnya. Seperti seseorang yang akan pergi, tapi tenang karena telah menyampaikan seluruh pesan. "Eyang," suara Raka lirih, hampir tak terdengar. Ki Suta menatapnya lama. "Raka, hari ini, kau tidak lagi bertanya. Karena jawaban tidak penting lagi. Yang penting adalah diam yang memahami." Raka menunduk. Hatinya bergetar. Ia sudah tidak ingin mendengar penjelasan, karena apa yang ingin ia tahu, kini sudah hidup di dalam dadanya. "Engkau telah melewati diri, melewati ilusi, dan melewati kata-kata. Kini, saatnya engkau lebur. Hanya mereka yang mampu lenyap yang akan bertemu dengan yang ada." Ki Suta berdiri perlahan, lalu mendekati Raka. Ia menempelkan telapak tangannya di dada Raka.
Tatapan mereka bertemu. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya